Shalom, Shalom. selamat malam. Ya, bagaimana kabar teman-teman terkasih? Luar biasa. Ya, semoga kita dalam keadaan yang baik dan luar biasa, karena begitu luar biasa Allah kita yang menaungi kita dengan kasih setianya. Nyata bahwa hari ini, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, kita masih dilayakkan Tuhan untuk datang beribadah kepadanya melalui ibadah online PPGT Jemaat Silo Campagaya. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari memfokuskan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya, mari mengambil sikap teduh. Kita bersaat teduh secara pribadi. Mari bersaat teduh. Tuhan itu baik bagi kita. Hari ini kita boleh terberkati oleh Tuhan. Kita boleh berkumpul selaku saudara seiman walaupun dalam kondisi di rumah masing-masing, tapi kita dilayakkan Tuhan untuk bersekutu bersama. Untuk itu mari menandai rasa syukur kita untuk setiap kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Teman-teman silakan berdiri. Kita memuji Tuhan melalui pujian, sebab Tuhan Mari kita memulai ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Teman-teman silakan duduk kembali. Kita akan membaca pembacaan kita Alkitab berkelanjutan.
terambil dari Bilangan pasal 15. Bilangan pasal 15 kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-41. Saya akan membacakan ayat yang berangka ganjil, teman-teman akan membacakan ayat yang berangka genap, begitu seterusnya. Kita mulai. Korban api-apian. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagian korban sajian 1/10 eva bata tepung yang tepung terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak. Dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu, engkau harus juga mempersembahkan seperempat hin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan 1/3 hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/3 hin anggur menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, Maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan 1/2 hin minyak. dan sebagai korban curahan haruslah kupersembahkan 1/2 hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, Untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu, atau di antara keturunanmu kelak, hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, keturunan-keturunan kamu, dan bagi orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri, kemana kamu akan kubawa. maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirimanmu. Demikianlah kamu harus mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala pemerintahan ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, Yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja,
maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dan korban curahannya, sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan iman haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang Israel beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan ditimpa atasnya. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati mereka seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat mengiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya pada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Nelsi Daniel dengan tema Move On. Menyambut firman Tuhan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 55, Ya Sumber Kasih Roh Kudus.
Shalom, selamat malam Shalom. teman-teman terkasih. Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami kembali dipertemukan lewat ibadah online PPGT Jemaat Silo Campagaya. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan pada saat ini. Lewat ibadah ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan, berkati kami semua. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang baik. Untuk firman-Mu boleh ditaburkan Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Teman-teman, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Roma 13, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Roma 13 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya, Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Firman Tuhan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Ya, teman-teman, tema kita pada malam hari ini adalah move on. Kata ini mungkin sudah sering kita sebutkan. Move on adalah serapan dari bahasa Inggris yang bermakna pindah atau berpindah. Tetapi banyak juga orang yang menggunakan kata ini dengan arti yang berbeda. Seperti pindah ke lain hati, pindah ke lingkungan lain, ataupun melupakan hal yang buruk di masa yang lalu. Saat ini kita akan menggunakan kata ini juga menghubungkannya dengan pembacaan kita. Berubah dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru atau berubah. Teman-teman, pada tahun 1990-an sampai tahun 2000-an ada film anak-anak yang sangat terkenal, yaitu Power Rangers. Nah, film ini tentang sekelompok orang yang bisa berubah ketika berperang melawan kejahatan. Film tersebut begitu populer sehingga anak-anak pada saat itu selalu menirukan suara mereka yang khas.
Ada yang tahu suara khasnya, ciri khasnya Power Rangers? Teman-teman di sini? Oh iya, berubah ya. Jadi setiap mau berubah ya para Rangersnya pasti bilang berubah. Dan akhirnya mereka berubah bentuk menjadi manusia super. Nah, dari sini kita bisa melihat berubah artinya meninggalkan bentuk atau penampilan lama lalu menggunakan bentuk dan penampilan baru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berubah adalah menjadi lain, berbeda dari semula. Perubahan gaya hidup, itulah yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan saat ini. Di bawah hikmat Roh Kudus, Rasul Paulus menuliskan pesan tentang perubahan gaya hidup dengan dua cara. Yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang inti dari hukum Taurat. Pembacaan kita pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Sebagaimana Kristus menegaskan bahwa kedatangannya tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, Rasul Paulus juga mengembalikan apa yang menjadi nilai utama atau hal yang terutama dari hukum Taurat. Dan hal yang terutama dari hukum Taurat ada di ayatnya yang ke-10, yaitu kasih. Ini merupakan nasihat untuk orang-orang Kristen yang mungkin masih bingung apakah masih akan mempertahankan hukum Taurat atau tidak. Karena itu dalam tuntunan Roh Kudus, Rasul Paulus mau mengerahkan orang Kristen untuk melihat inti nilai yang ada di dalam hukum Taurat. Yaitu kita tidak terjebak pada ritual-ritual Yahudi yang merupakan buatan manusia sebagai hasil penafsiran atas hukum Taurat. Nah, jadi ketika kita melakukan kasih dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita telah melaksanakan hakikat dari hukum Taurat itu sendiri. Lalu bagaimanakah kasih itu bisa dinyatakan? Rasul Paulus menyatakan dengan contoh yang konkret seperti di pembacaan kita, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesama. Apakah ini sudah mencakup semua yang tidak boleh kita lakukan kepada sesama kita sebagai bentuk kita mengasihi sesama kita? Tentu belum ya, ini hanya mewakili saja. Tetapi intinya adalah kita menyatakan kasih terhadap sesama kita dengan tidak memberikan dampak yang menyakiti. Kita tidak merusak orang lain atau membunuh mereka. Tetapi sebaliknya, Tuhan mengajar kita untuk menjadi saluran kasih bagi sesama kita. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua dari pembacaan kita, bagaikan malam yang sedang berlalu berganti siang, demikianlah segala yang jahat akan menimbulkan dosa dan harus ditinggalkan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan kita menyambut fajar kehidupan yang baru. Ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Istilah malam dan siang dalam pembacaan ini adalah bahasa simbol di mana malam dikuasai kegelapan, sementara siang dikuasai oleh terang. Dalam hal ini, Allah melalui Rasul Paulus mengajak semua orang percaya untuk menanggalkan atau tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan masyarakat di kota Roma yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Yakni ayat 13 tadi, pesta pora dan kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Sebaliknya, orang Kristen mesti memilih hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sopan dan saling mengasihi yang digambarkan sebagai siang yang dikuasai oleh terang. Teman-teman yang terkasih, tidak hanya sampai di situ, firman Tuhan menyatakan bahwa seorang Kristen harus mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, yang bermakna bahwa kita harus menyerahkan kehidupan kita ke tangan Tuhan secara total.
Jadi bukan setengah, tetapi Tuhan menuntut kita untuk menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Kita bisa membaca di ayat yang ke-14. Berubah, itulah yang mesti menjadi komitmen seseorang yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya. Perubahan itu tidak hanya menyangkut perubahan dalam beberapa sisi saja. Yang penting mungkin saya sudah rajin ke gereja, atau yang penting saya sudah ikut kebaktian pemuda, tetapi kita mungkin tidak memperhatikan aspek yang lain di rumah mungkin, atau di bangku kuliah kita, di sekolah kita. Jadi Tuhan mau melihat perubahan itu terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Seperti di ayat 14 adalah kita harus berubah secara total, sehingga kita tidak lagi terbelenggu di bawah kuasa dosa, tetapi berada di bawah kuasa Allah yang menghidupkan. Teman-teman, move on memang bukan sesuatu yang mudah. Berubah mungkin akan sangat sulit kita lakukan. Tentu sangat sulit kita lakukan, karena kita harus mengesampingkan atau meninggalkan ego kita yang ada dalam diri kita. Apalagi dalam masa muda kita, masa-masa di mana kita ingin mencoba sesuatu hal yang baru, ingin mencoba hal yang menarik dan menyenangkan hati kita, hal-hal yang menantang kita. Atau mungkin juga kita berpikir bahwa masa muda hanya sekali. Sangat sayang kalau kita tidak menikmati masa muda, apalagi dengan semua yang dunia tawarkan saat ini. Akan tetapi, kita yang mau berkomitmen untuk hidup sebagai anak Tuhan, yang mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, mari kita melihat semua dengan sudut pandang Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar kita melihat dunia yang kita tinggali saat ini. Tidak semua hal yang ditawarkan dunia itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin ada hal yang membawa kita menjadi lebih positif, tetapi banyak hal juga yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat semuanya dari sisi bagaimana Tuhan melihat. Ketika kita berkomitmen untuk menjadi anak Allah yang terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, mungkin di mata orang lain atau di mata dunia, kita sepertinya berbeda. Kita tampak berbeda, mungkin kita dikatakan kita tidak gaul, ketinggalan zaman, kolot, ya, dan banyak lagi yang mungkin membuat kita seperti sangat berbeda dari orang lain. Namun kita tidak perlu berkecil hati, tetapi tetap semangat untuk terus selalu belajar hidup sebagai anak Tuhan. Mungkin juga kita khawatir akan dihindari oleh teman-teman kita, karena mungkin kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita berusaha untuk tidak kompromi dengan hal yang harus kita hadapi setiap hari. Mungkin di sekolah kita berusaha untuk tidak menyontek saat ujian, dalam pergaulan, ketika teman kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita mungkin tidak ikut seperti teman kita, sehingga kita khawatir saat teman kita menjauh dari kita, atau mungkin kita takut kita tidak punya banyak teman. Tetapi kita tidak perlu khawatir, punya banyak teman sangat baik. Tetapi memiliki teman yang bisa mendorong kita untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik adalah berkat tersendiri. Jadi bukan masalah banyak teman yang kita punyai, tetapi ketika kita memiliki teman yang bisa mendukung dan menguatkan kita, itu akan menjadi jauh lebih baik. Jadi bukan kuantitas dari pertemanan, tetapi saat kita memiliki kualitas pertemanan itu yang harus kita sama-sama belajar untuk lakukan dalam hidup kita. Teman-teman yang terkasih, saya tidak mau mengatakan bahwa jangan menjadi anak yang gaul atau tidak usah punya banyak teman.
menjadi anak yang gaul tetapi positif, itu jauh lebih baik. Punya banyak teman juga tentu sangat baik. Tetapi mari kita punya banyak teman, bisa menjadi anak yang gaul tetapi positif. Kita lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita melihat dan memperhatikan cara hidup kita. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, di dalam usaha kita untuk berubah menjadi apa yang Tuhan inginkan, akan sangat banyak tantangan yang akan kita hadapi. Godaan, pencobaan dari si jahat, akan sangat mudah untuk kita lupa bahwa kita adalah anak Allah yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal melalui anaknya Yesus Kristus. Dan untuk itu kita dituntut untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Namun mari kita sama-sama percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah gembala yang sejati yang akan mendorong, menuntun kita serta menguatkan kita. Asalkan kita mau saja untuk diubahkan, tentu Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti akan menolong kita sehingga kita bisa menyenangkan hatinya. Dalam perjuangan kita, dalam usaha kita untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, terkadang kita jatuh, atau mungkin juga kita masih sering jatuh. Namun mari saya dan teman-teman, kita jangan berputus asa, karena saat kita jatuh, Tuhan yang kepadanya kita menggantungkan hidup kita, akan menarik kita kembali. Dan kita harus merespon saat Tuhan menarik kita kembali. Kita tidak perlu berlama-lama berada di kejatuhan kita. Saat Tuhan sudah menolong kita, mari kita menyambut tangan kasih Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, sifat saya memang sudah seperti itu. Pada dasarnya memang saya orangnya seperti ini. Sudah sulit untuk berubah. Tidak mungkin lagi untuk berubah. Atau mungkin saya pernah mendengar kata dari orang yang saya kenal, saya sudah terlanjur jatuh, ya sudah saya seperti ini saja, tidak perlu untuk berubah. Namun mari kita yakini bahwa Tuhan menciptakan kita semua dengan maksud dan tujuan yang baik. Tuhan mau kita lebih baik dari waktu ke waktu. Dan ini semua butuh proses. Karena itu mari sama-sama bersabar menjalani proses kita masing-masing. Karena tentu tidak semua orang punya proses atau pertumbuhan yang sama. Tuhan sudah mengatur porsinya bagi kita masing-masing. Karena proses kita berbeda-beda, maka mari kita sama-sama belajar untuk saling memahami, tidak menghakimi, tetapi saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Sehingga kita semua anak-anak Tuhan ini bisa sama-sama bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Teman-teman yang terkasih, kalau teman-teman melihat ada cahaya masuk ke dalam suatu ruangan yang gelap, kita dapat melihat ada partikel-partikel debu dalam cahaya. Demikianlah saat kita mendekat kepada sumber cahaya, sumber terang kita yaitu Tuhan, maka kita bisa semakin jelas melihat bagian-bagian hidup kita yang perlu diperbaiki dan dibereskan di dalam Tuhan. Karena itu sangat perlu untuk selalu datang kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong kita untuk melihat bagian-bagian hidup kita yang perlu untuk kita bereskan. Masih ada bagian-bagian dosa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan kasih dan akan menolong kita dan mengubahkan kita. Mari saya dan teman-teman kita terus berkomitmen untuk move on dari kehidupan lama kita kepada kehendak dan terang kasih Tuhan. Melepaskan segala kesenangan diri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Meskipun sulit, Allah dalam hikmat dan pertolongannya akan memampukan kita untuk menjalaninya dengan taat dan setia. Dan mari terus kita mendekat kepada sumber terang kita, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan akan menolong kita untuk hidup di dalam kehendak-Nya
hidup dalam perubahan hari demi hari. Demikianlah firman Tuhan hari ini, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kita. Kepada Kakak Nelsi diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Meresponi firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, kita menyanyi dari PKJ 239, Perubahan Besar. Di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Tiba saat kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita dengarkan firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan yang ada pada teman-teman silakan dikumpulkan pada koordinator kelompok masing-masing. Sambil memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari pujian Aku Bawa dan Berikan. Doa syukur dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kakak Nelsi. Teman-teman, saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan doa syukur. Pokok doa kita pada malam hari ini, kita bersyukur untuk ibadah hari ini, bersyukur untuk setiap orang yang mengambil bagian, kita bersyukur untuk persembahan kita, teman-teman yang berulang tahun dalam minggu ini, berdoa untuk teman-teman kita yang sakit, dan kita berdoa untuk studi kita, pekerjaan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup dan sedang menjalin hubungan. Kita juga mau berdoa untuk dunia yang dalam masa pandemi, berdoa untuk negara kita dan kota kita, Kota Makassar. Teman-teman, mari kita sehati berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, kembali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih ya Allah, atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami mau belajar untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama kepada kehidupan yang baru, di mana kami boleh merasakan sukacita ketika kami bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Walaupun kami beribadah lewat ibadah online, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kami di dalam berjumpa dengan Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan
untuk persembahan yang boleh kami persembahkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, biarlah boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami juga mau bersyukur untuk setiap kami yang boleh mengambil bagian pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk melayani-Mu. Biarlah pelayanan kami Tuhan boleh berkenan bagi Tuhan, dan kami persembahkan semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami juga mau bersyukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Bapa di surga untuk 1 tahun yang sudah boleh dilalui. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Biar apa yang sudah dialami selama 1 tahun menjadikan lebih baik lagi, dan kami berdoa untuk tahun yang akan dijalani ke depan. Tuhan memberkati, biarlah teman-teman semua boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang berusaha memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa pada saat ini, menaikkan doa syafaat kami untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, kami tidak tahu, tetapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan datang melawat saudara-saudara kami ini Tuhan, biarlah lewat lawatan Tuhan, lewat setiap medis yang Tuhan boleh pakai, lewat makanan, lewat obat-obatan, lewat keluarga yang setia merawat Tuhan, itu semua bisa mendatangkan kebaikan dan kesehatan Tuhan untuk saudara-saudara kami, dan semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, teman-teman kami boleh kembali melanjutkan hari-harinya dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa untuk studi kami Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua. Berikan kami semangat Tuhan untuk belajar dengan tekun, memberikan yang terbaik Tuhan, menjadi terang di tempat kami masing-masing di dalam menempuh pendidikan kami Tuhan, sehingga suatu saat kami boleh berhasil. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa buat kami yang bekerja, teman-teman yang bekerja, Tuhan tolong berkati, biarlah kami juga memberikan yang terbaik, biarlah kami boleh menjadi garam dan terang di tempat kami kerja, di mana Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa yang mencari pekerjaan, yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan yang terbaik, di mana Tuhan boleh menempatkan teman-teman kami supaya bisa menjadi berkat juga Tuhan. Dan itu semua Bapa kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami yang mencari pasangan hidup dan yang sedang menjalin hubungan, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Biarlah Tuhan mempersiapkan kami untuk menjadi pasangan yang sepadan Tuhan. Dan berkati juga yang kami yang menjalin hubungan, Tuhan memberkati, biarlah teman-teman semua boleh menjalin hubungan di dalam takut akan Tuhan, pengenalan satu dengan yang lain, sehingga suatu saat Tuhan, jika Tuhan berkenan, kami boleh menyatakan janji setia kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada saat kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kota kami, kota Makassar. Berkati Tuhan kota kami, berkati bangsa kami ini Tuhan. Lawatlah Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan berikan hikmat, takut kepada Tuhan. Biarlah pemerintah kami boleh menangani setiap kondisi yang sekarang ini terjadi, baik itu pandemi, bencana alam, dan masalah-masalah yang sekarang harus dihadapi oleh pemerintah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, kesabaran, hingga suatu saat Tuhan kami boleh melewati semuanya dengan baik, dan itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Berkati juga dunia yang sekarang ini berjuang Tuhan untuk melewati masa sulit sekarang ini, masa pandemi oleh karena COVID-19 Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati Tuhan, biarlah kami semuanya boleh melewatinya oleh karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, kasih Tuhan selalu nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa
syukur kami, doa syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah jalannya peribadahan kita. Mari melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari mau mengubah hidup kita dengan memakai waktu anugerah Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mengakhiri ibadah kita, teman-teman silakan berdiri. Dan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 274, Pakailah Waktu. Mari kita menutup ibadah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Silakan duduk kembali dan mari mengucap syukur secara pribadi untuk jalannya peribadahan kita pada saat ini. Demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.